Halo semua, nama aku Ivy. Dan sekitar setahun lalu, aku tahu tentang kamar rahasia orang tuaku. Mereka menyembunyikannya dariku selama 16 tahun. Pertama kali aku sadar ada yang aneh sama orang tuaku itu waktu aku umur 9 tahun. Aku lagi di rumah, nonton TV setelah makan malam, dan aku mau minta tolong papaku untuk PR matematikaku. Jadi aku ke kamar mereka dan aku ketuk. Tapi gak ada yang jawab. Aku buka pintunya, tapi kamarnya kosong. Aneh banget. Jadi aku teriak kencang. Ma, Pa. Gak ada suara, gak ada jawaban. Aku telepon mereka, tapi gak nyambung. Aku mulai panik. Aku yang masih kecil mikir kalau mereka ninggalin aku selamanya. Aku tiduran di karpet, menangis parah, jadi drama queen, sampai orang tuaku muncul entah dari mana untuk menenangkanku. Ada apa sayang? Tanya mamaku. Kami lagi di kamar, jadi nggak dengar apa-apa. Nah, masalahnya, aku udah periksa semua kamar. Mereka nggak ada. Aku pikir itu aneh banget, tapi aku cuma bersyukur mereka balik. Ya, beberapa tahun kemudian, aku tahu apa yang sebenarnya terjadi. Lalu, ada Denny dan May, teman orang tuaku yang aku panggil Tante dan Om. Mereka selalu ada sejak aku masih kecil. Mereka nggak punya anak, jadi mereka masih suka pesta seakan masih muda dan punya cerita seru. Tapi setiap mereka mau ngomong tentang masa muda mama dan papaku, aku selalu dengar hal yang sama dari mamaku. Kamu terlalu muda untuk tahu tentang ini. Jelas, itu cuma bikin aku makin penasaran. Tapi plot twist terbesar terjadi beberapa tahun kemudian waktu aku di SMA dan baru ulang tahun ke-16. Bahasa halusnya, aku mulai jadi pembuat onar. Aku nggak sampai minum di sekolah sih, tapi aku suka ngajak berantem guruku. Aku merasa mereka nggak cukup tahu tentang pelajaran yang mereka ajarin. Jadi aku selalu membenarkan dan nantangin mereka. Itu membuatku jadi pahlawan di mata teman sekelasku. Tapi aku juga datang ke ruang kepala sekolah setidaknya 2 kali sehari. Begitulah untuk ngobrol basa-basi dan hukuman nggak masuk akal. Sekolah jadi agak capek sama aku, jadi mereka minta mamaku datang. Hari itu memicu semua yang datang nantinya. Aku dan mamaku lagi nunggu dekat ruang kepala sekolah waktu cowok-cowok datang. Mereka melihat aku dan mamaku lalu berhenti untuk menyapa. Aku nggak mengerti kenapa, tapi mereka tertawa dan melihat mama. Iya sih, aku tahu mama emang cantik untuk orang seumurannya. Tapi aku nggak nyangka reaksi kayak gini. Besoknya, aku terus dengar beberapa cowok ngomong tentang Mama Ivy yang liar. Jadi aku datangin mereka sambil marah. Ngomong apaan kalian? Aku teriak ke mereka. Tapi mereka terus ketawa. Salah satu dari mereka bilang, oh bukan apa-apa, kita suka aja lihat dia secara langsung. Lalu, hari demi hari, image aku jadi agak lebih rusak. Cowok-cowok pada ngeliatin waktu aku lewat dan aku dengar bisikan. Lalu suatu hari, aku pulang ke rumah, capek, marah, bingung sama semua yang terjadi. Gak ada yang di rumah, jadi aku ambil kaleng bir dari kulkas dan duduk di sofa. Sambil bergumam dan membayangkan berbagai skenario di mana aku bisa marahin cowok-cowok itu. Saat itulah aku dengar suara dari kamar orang tuaku. Aku pelan-pelan mendekati pintu untuk dengar, dan kagetnya, itu suara papa sama Tante May. Aku dengar suara deritan keras seakan ada kait yang sedang ditutup, dan suaranya menghilang. Aku nggak tahan sama semua rahasia ini, jadi aku masuk ke kamar. Aku udah siap menghadapi mereka waktu aku lihat sekitar, dan mereka nggak ada di sana. Lagi? Apa-apaan sih? Aku memutuskan kalau aku nggak bisa jadi anak kecil yang hormat dan rendah hati lagi.
Aku mau ambil monokelku, topi Sherlockku, dan investigasi semua misteri ini. Jadi, aku periksa semua barang orang tuaku. Aku cek laci satu persatu, bawah kasur, belakang sofa, dan TV. Nggak ada apa-apa. Tempat terakhir yang aku periksa adalah lemari. Aku buka pintu lemari, dan aku lihat rahasia besarnya. Ada pintu besi yang mengarah ke suatu ruang rahasia atau basement rahasia. Aku tahu mereka ada di dalam, tapi aku nggak mau menghadapi mereka sekarang. Aku tahu aku harus cari bukti dulu, aku harus investigasi. Tepat saat aku mau keluar dari kamar, pintu besi itu terbuka dan papaku keluar sama Tante May. Mereka terlihat bahagia, tertawa, dan bersinar. Seakan mereka baru melakukan hal pribadi bersama. Kalian ngerti kan? Papa melihatku, kaget. Dia tahu dia tertangkap basah. Tapi apa mungkin dia menyembunyikan sesuatu yang sangat jahat tanpa mamaku tahu? Papaku menyuruhku untuk ke kamarku dan aku nurut. Tapi aku tahu ini belum berakhir. Setelah sekitar 10 menit, Papa masuk kamarku dan duduk untuk ngobrol. Apa Papa bakal bilang Mama? Aku tanya langsung. Bilang apa? Dia berlagak nggak bersalah. Aku nggak bakal biarin, jadi aku teriak. Kalau Papa selingkuh sama Tante May. Papa langsung tercengang. Lalu dia ketawa. Oh enggak sayang, Papa enggak selingkuh. Dia mengabaikan itu dan meninggalkan kamar. Seakan aku enggak lihat mereka kayak apa ke satu sama lain dan mereka baru keluar dari basement mengerikan itu. Semalaman aku merasa aneh dan bersalah sama Mama. Aku nggak tahu apakah aku harus bilang ke Mama atau enggak. Besok paginya, aku mengeluarkan trik lain. Aku bilang kalau aku sakit dan aku mau di rumah hari itu. Mereka berdua pergi kerja dan aku melanjutkan investigasiku. Cepat atau lambat, Papa pasti melakukan kesalahan. Dan aku bisa dapat bukti. Aku masuk ke kamar mereka dan coba buka pintu rahasianya. Tapi dikunci. Papaku hebat. Tapi aku lebih hebat. Aku cari kunci itu di mana-mana. Setelah beberapa jam nyari dan hampir nyerah, aku menemukannya di tempat yang paling mengejutkan. Itu ada di meja nakas ibuku. Di dalam tempat kacamatanya. Kenapa Papa simpan kunci rahasia di tempat Mama? Aku nggak mau mikir lebih lanjut, jadi aku buka pintunya dan masuk. Aku nggak tahu apa aku siap melihat semua ini. Susah buat aku jelasin apa yang aku lihat, tapi bakal aku coba. Itu kamar tidur yang mewah dan nyaman dengan TV besar dan banyak majalah tua. Waktu aku lihat majalahnya, aku kaget. Aku lihat salah satunya ada wajah dan badan Mama di sana. Dan aku nggak lihat lebih lanjut. Aku nggak mau. Aku balik ke ruang tamu dan menunggu orang tuaku sampai pulang. Aku menunggu berjam-jam, berusaha nggak membayangkan Mama setengah telanjang, pose pakai daleman. Teman sekelasku pasti lihat Mama di majalah tua. Orang tua Mama lihat Mama. Semua orang lihat Mama dengan pakaian terbuka itu. Mama yang pertama pulang dan aku bersyukur. Aku tunjukin foto salah satu majalahnya dan aku lihat wajah Mama jadi pucat. Oh, Ivy, Mama bergumam. Itu kenapa Mama bilang kamu terlalu muda untuk ini. Kami duduk beberapa jam dan Mama menjelaskan. Waktu Mama muda, Mama agak hippie, bandel. Mama lama bekerja jadi model pakaian dalam. Karena Mama jadi bisa travel keliling dunia. Itulah gimana Mama ketemu Papa. Waktu itu Papa fotografer. Gak lama, mereka jatuh cinta dan memutuskan pingin berkeluarga. Jadi mereka tinggalin bisnis itu dan ganti karir. Saat itu, Papa pulang dan aku gak kuat lagi. Gimana dengan basementnya? Gimana sama Papa dan Tante May? Aku gak siap untuk ini juga. Ternyata orang tuaku menjalin hubungan poliamori dengan mereka selama lebih dari 20 tahun. Semua orang gak mendukung, jadi mereka merahasiakan ini. Dan ya, satu-satunya cara untuk menyimpan rahasia dari anak penasaran dan obses dengan Sherlock Holmes adalah dengan punya tempat di mana rahasia disimpan. Jelas, setelah itu, jadi aneh untuk aku melihat mereka dengan cara yang sama.
Aku rasa Mama benar selama ini. Aku terlalu muda untuk tahu semua tentang mereka. Tapi setelah beberapa waktu, aku lebih mengerti mereka. Aku rasa kita semua berhak punya kehidupan pribadi, dan cuma kita yang boleh menentukan apa kita mau dunia tahu atau enggak. Aku minta maaf karena mengambil keputusan ini dari mereka, dan aku senang karena mereka selalu menghargai keputusanku. Jadi, waktu aku punya petualangan dan pengalaman gila pertama, aku cerita ke mereka waktu aku merasa nyaman, dan mereka memberikan pengertian dan cinta yang gak aku berikan pada mereka. Aku masih harus belajar banyak, sepertinya. Suka cerita tadi? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.